CTWA. Kenapa sih harus pakai CTWA? Ngapain? Oke, jadi CTWA itu adalah salah satu journey ketika teman-teman mulai beriklan. Gue yakin pasti banyak teman-teman pemula di sini yang baru bermulai untuk berjualan online, terutama menggunakan Facebook dan juga Instagram Ads untuk mendapatkan penjualan, dan mostly kebanyakan adalah dropshipper. So, ini sih video memang basic sekali kita buat ngebahas tentang apa sih itu CTWA ya. Tapi perlu diingat, kalau kita salah mindset, kita justru nggak bisa memainkan CTWA ini dengan bagus. CTWA ini sering disebut dengan bahasa lainnya dari teman-teman internet marketers adalah rakjel dulunya, yaitu rakyat jelata. Yang artinya dengan budget yang minim, rata-rata di angka 50 ribuan ya, bahkan di bawahnya pun bisa, itu bisa mendapatkan konversi atau penjualan. Ya, funnel yang sangat simple, journey yang sangat simple, yaitu dari konten iklan, lalu langsung diarahkan ke WhatsApp. Di WhatsApp kita balesin chat langsung dan customer bisa closing. Sesimpel itu. Nah, tapi di sini gue mau ngejelasin dan ngebahas tentang CTWA ini hal-hal yang lebih mungkin ke fundamental dan ke mindset ya, karena kalau buka dashboard lagi bosen gitu loh. Ya emang endingnya adalah kita harus melihat data dashboard, dan nanti KPI-nya akan kita sajikan juga gimana sih KPI yang bagus. Tapi kita juga harus tahu nih faktor-faktor di luar dashboard yang bisa membuat KPI CTWA ini jadi bagus. Oke? Kita masuk ke hal yang pertama dulu. CTWA itu konsepnya adalah orang lihat konten iklan, ngeklik dan tertarik dari iklan tadi untuk membeli ya, dan closing di WhatsApp. Pertanyaannya adalah gimana supaya orang mau ngeklik konten iklan kita? Ya. Orang mau ngeklik konten iklan kita adalah yang pertama karena produknya harus bagus dan menarik. Berarti ada produk di sini. Ya, produknya harus bagus dan harus menarik. Dan yang kedua, untuk melengkapi produk yang bagus dan menarik, itu juga harus dilengkapi juga dengan konten yang bisa membuat orang mau ngeklik pastinya. Yang kedua adalah kontennya. Nah, dua ini, produk dan konten. Nah, teman-teman, produk sama konten, apabila dia berhasil membuat orang ngeklik dan ngechat di WhatsApp sebelum terjadinya sebuah closing ya, maka kalau keduanya ini hasilnya bagus, akan ditampilkan di dalam dashboard. Ya, produk dan konten yang bagus ditampilkan ke dashboard. Nah, ini kerangka dasarnya dulu yang harus dipahami. Produknya dulu teman-teman harus tahu produk itu bagus. Bagus itu dalam artian dia peminatnya banyak, ya, marketnya ada, dan ya kita balikin ke diri kita masing-masing deh. Kalau lu lihat suatu produk itu yang lu iklanin, lu mau beli nggak produknya? Kalau misalkan lu sendiri nggak yakin mau beli produk itu, belum tentu orang lain mau, gitu ya. Berarti value-nya dari produk itu nggak ada. Nah, yang kedua, kontennya. Apabila kontennya cuman menampilkan gambar aja, tidak menunjukkan value-nya, tidak memperagakan value dari si produknya, apakah konten yang dipasang bisa bikin menarik, gitu ya. Nah, dua ini adalah faktor yang bisa menentukan di dashboard nanti angkanya seperti apa, gitu. Nah, di dashboard memang KPI CTWA itu rata-rata adalah yang dicari. Yang pertama itu CPC atau cost per click. Oke. Yang kedua setelah CPC adalah di bawahnya CPM. Berikutnya setelah CPM adalah CTR. Dan yang terakhir adalah cost chat. CPC, CPM, CTR, cost per chatnya berapa.
Nah, kita balik lagi nih. Faktor penentu CPC, CPM, CTR, dan cost per chat. Apa faktor penentu mereka ini bisa murah? Dua ini. Produknya harus lagi-lagi bagus dan menjual dan menarik ya. Ada marketnya dan kontennya juga bisa memikat orang yang melihat supaya dia mau beli atau at least dia mau ngeklik dulu. Oke. Nah, KPI-nya berapa sih supaya bisa dibilang di dashboard itu KPI-nya bagus, kontennya menarik, ya, marketnya ada. Ini yang selalu gue terapin. CPC-nya di bawah 1000. Ini untuk CPC. Berikutnya, CPM-nya atau cost per mile di bawah 20.000. Oke. Yang ketiga, CTR-nya ini di atas 2%. Dan yang terakhir, cost per chat itu dia di bawah 2.000. Ini. Oke. Ini KPI dashboard. Lagi-lagi yang menentukan siapa? Ingat ya, dua ini. So, kalau teman-teman nguliknya cuma di dashboardnya aja, ininya nggak diulik, produk sama kontennya, susah dapetnya. Ya. Nah, next berikutnya, ada satu faktor lagi yang bisa menentukan bahwa teman-teman jalanin CTWA ini produknya bisa dibilang gacor atau produknya winning, yaitu closingnya gampang. Di bawah. Nah, ini paling penting. Kalau teman-teman dapat data seperti ini, barulah boleh nih teman-teman melakukan scale up ataupun scale out. Ya. Asalkan semua KPI-nya ini tercapai di dashboard. CPC-nya di bawah 1000, CPM-nya di bawah 20.000, CTR-nya di atas 2%, dan cost per chat yang masuk itu di bawah 2.000 dan ada closing atau closingnya gampang. Ya. Contoh, kalian beriklan nih, 50.000 aja. Kita hitung-hitungan sedikit, 50.000. 50.000 ya, biaya iklan. Kalau per chatnya itu di angka 2.500 perak, atau jangan deh di angka 5.000 aja, dan kalian tetap bersikuku, ya udah gue jalanin terus dia sampai budget iklannya habis 50.000, maka kalian hanya akan mendapatkan 10 chat ya, 5.000 CPR sama dengan 10 chat. Dari 10 chat ini berapa yang closing? Let's say katakanlah 15%. Ya antara 1 atau 2. Ya. 50.000 closing 1 atau 2 dengan margin di CTWA rata-rata di 40 sampai 50.000, kalian hanya BEP atau balik modal aja. Sekarang apabila dengan budget 50.000, kalian CPR-nya di angka 1.500, berapa chat yang masuk? 50.000 dibagi 1.500, artinya kalian dapat 30 chat. 3 kali lebih banyak. Ini 30 chat lebih. Nah, kalau kalian dapat 30 chat lebih, let's say persentase untuk closingnya adalah 10 sampai 15%. 10% dari 30 udah 3 ketemunya. 3 kalau teman-teman marginnya di 40 ribuan, maka udah bisa dapetin keuntungan bersih estimasi di 120.000, ketutup biaya iklannya, dan kalian masih bisa untung 70.000. Nah, ini adalah cara berpikir CTWA yang simple, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi, harus bingung gimana sih jalanin CTWA yang bagus dan benar. Ya, produknya dan kontennya harus oke. Tujuannya adalah ketika diiklanin dapat datanya itu bagus, CPC-nya di bawah 1000, CPM-nya di bawah 20.000, CTR-nya di atas 2%, cost per chatnya di bawah 2.000, dan bisa dapetin closing banyak. Ini terpenuhi, artinya indikator produk winning itu sudah mulai muncul.
baru muncul ya, belum benar-benar winning karena penjualan kan masih belum banyak di sini. Nah, tujuannya apa sih kalau dapat CPC ini, CPM ini, CTR dan cost per chat ini? Tujuannya adalah supaya dengan budget minim 50.000 itu kita bisa dapetin chat kurang lebih 30 chat. Nah, kalau ada 30 chat yang masuk, at least 10 atau sampai 15%-nya closing dan jadi cuan. Ini game CTWA ya. Tapi perlu diingat, itu di dalam dashboard. Bagaimana agar angka-angka cantik di dashboard ini bisa tercipta? Kita ulik di produk dan kontennya. Produk seperti apa sih yang bisa bikin KPI di dashboard kita itu bagus? Yang pertama adalah produknya ada marketnya. Dan yang kedua, produknya itu kualitinya bagus. Dan yang ketiga, produknya ini bisa dijual dengan margin yang masuk akal. Ya, ingat, masuk akal. Bukan produk yang harganya itu 5.000 lalu di markup dijual jadi 105.000. Akhirnya orang punya logik, mahal banget ini kalau beli di Facebook. Mending beli di Shopee. Seperti itu. Ya, apakah ada mas produk seperti itu? Banyak. Ya, ada yang dari direct supplier di marketplace selisihnya marginnya sampai 100.000 itu masih ada. Ya, di gudang online seperti Ostok itu masih ada. Ya. Pertama, produknya yang pertama quality. Quality-nya oke. Dan yang kedua marketnya ada. Dan yang ketiga yang paling penting, marginnya juga harus ada. Quality, market, margin. Contohnya gimana? Biar gua nggak bacot doang. Quality, lu ngejual yang namanya speaker misalkan. Speaker nyatanya produknya itu quality-nya dia jelek, kecil, tapi kalian pasang iklannya yang besar untuk konten iklannya. Otomatis apa yang terjadi? Bakal banyak RTS. Ya. Ininya mungkin murah. Closingnya juga oke, tapi RTS bakal banyak. Yang kedua, produknya itu di iklannya bagus. Contoh wajan ya, wajannya dia katakanlah tahan karat, tahan banting. Ternyata yang datang seng. Kualitinya nggak bagus. Ya, that's why quality nomor 1. Ya, untuk segi produk. Dan yang kedua, market. Kira-kira nih, kalau kalian jual suatu produk di Facebook sama di Instagram, kan kita ngiklannya di Meta ya, atau teman-teman yang pakai TikTok juga. Kira-kira produk itu kalau dijual di sosial media ada yang beli nggak? Ya, kalau marketnya ada, silakan teman-teman gas jual. Tapi kalau tidak ada, buat apa kita jualan? Oke? Nah, yang ketiga, yang namanya jualan harus ada marginnya. Harus ada keuntungannya. Kalau nggak ada, ngapain kita jualan? Oke, marginnya at least di CTWA kurang lebih ambillah di 30 sampai di 55.000 itu masih fine. Ya, karena kalau di 55 ke atas pakai LP atau landing page itu lebih enak. Ini dari segi produk. Dan lagi-lagi kalau produk tidak dilengkapi dengan konten yang bagus, ya tidak akan bisa menjual. Dan nggak akan bisa dapetin dashboard yang bagus, teman-teman. Konten gimana sih yang bisa membuat produk yang kita iklankan itu dapetin angka di dashboard yang bagus dan juga dapetin closing yang bagus juga? Nah, gue selalu gunakan framework ini. Ini framework simple untuk teman-teman mau bikin konten iklan untuk dropship. Ya, yang pertama adalah frameworknya hook, ya, lalu pain, lalu gain, dan CTA. Hook, pain, gain, CTA. Hook ini apa? Hook ini adalah 3 detik utama dari video iklan, ya. Hooknya 3 detik pertama itu teman-teman bisa tampilin harga dan juga produknya itu buat apa. Contoh kalian jual semprotan untuk cuci motor dan mobil. Harganya 250.000. Kalian tinggal bikin hooknya adalah 250.000 kamu nggak perlu lagi ke tukang cuci seumur hidup. Atau hooknya dibuat lagi 3 detik pertamanya 250.000 kamu nggak perlu keluar 50.000 tiap minggu untuk cuci mobil. Itu bisa dipakai. Hook yang berupa angka yang sekaligus menampilkan harga
itu bisa memberikan message ke customer bahwa oh harganya segitu dan value yang aku dapatkan itu lebih besar daripada kalau aku nggak punya produknya. Oke, ingat, hook dengan harga 3 detik sekaligus menyertakan value apa yang kalau dia nggak beli, itu sangat powerful sampai sekarang. Contoh lagi, produknya CCTV seperti yang diterapkan di video rawas sebelumnya tuh yang diperagakan sama Aris. Beli CCTV ini 100.000, hemat 20 juta. Nah, itu kan kita langsung memberikan 3 detik pertamanya, beli 100.000, hemat 20 juta. Kok bisa? Nah, baru setelah itu masuk ke pain. Pain ini adalah penderitaan terbesar dari seseorang apabila tidak mempunyai produk yang kita jual. Konteksnya masih CCTV ya. Bayangin kalau kamu punya motor di rumah harga 20 juta tiba-tiba kemalingan. Pain. Ya. Itu pain. Gainnya, dengan kamu beli alat 100.000 CCTV ini yang pasangnya mudah, motor kamu bisa kamu pantau dimanapun, kapanpun, bahkan bisa lewat smartphone. Kamu nggak perlu ketakutan lagi kehilangan aset yang ada di rumah kamu. CTA-nya, apabila kamu tertarik, silahkan klik link di bawah ya. 1, 2, 3, 4. Hook, Pain, Gain, CTA. Gunakan formula ini agar bisa bikin konten iklan yang menarik. Kenapa sih kalau di konten iklan, dropship khususnya CTWA harus menampilkan harga? Jawabannya simple. Agar kita bisa filter. Filter apa? Filter orang-orang yang, mohon maaf, ghosting. Ghosting ini adalah orang-orang yang apabila dia ngechat habis itu ngilang, ya, nggak ada responnya sama sekali, ya. Jadi dia habis ngechat, harganya berapa? Dia nggak jawab, dia ngilang, ghosting. Dan yang kedua, untuk ngefilter, nggak ada duit, ya. Kita ngiklan itu kan membayar ya, kita bayar biaya iklan untuk disebarkan. Kalau kita kena orang-orang yang ghosting, yang nggak ada duit, kesel nggak? Pastinya akan kesel. Karena kenapa? Yang pertama, buang waktu untuk balesin chat, dan yang kedua, makan hati juga. Karena kita kadang, aduh, udah banyak yang ngechat kok nggak ada yang closing. Ya karena iklannya bisa jadi orang-orang yang nggak ada duit. Kenapa filternya dengan kita kasih di konten iklan dan di copywriting, di primary text itu ada harganya, bahkan di hooknya itu ada harganya, supaya orang langsung triple aware. Aware di bagian caption, di tulisan di copywriting konten iklan ada harga, diskon sekian, harganya sekian promonya. Lalu di hooknya di konten iklan di videonya ada harganya juga. Lalu di CTA-nya atau bahkan di bagian bawah di deskripsi dari iklannya juga ada harganya. Itu supaya orang aware, oh harganya 300.000 toh. Waduh kemahalan, nggak punya duit, ya udah nggak ngeklik. Filter. Pentingnya konten iklan dan copywriting ada harganya. Tujuannya apa? Supaya nggak kena orang-orang yang ghosting dan nggak ada duit, serta kita dapat data dashboard bagus. Itu dengan adanya filter, artinya data ini dashboardnya bagus dengan harga jual yang sudah kita tetapkan di depan. Artinya marketnya ada. Pentingnya offer untuk jalanin iklan campaign CTWA. Offer adalah promo atau mungkin suatu, ya namanya offer ya, suatu promosi yang kita berikan ke calon pembeli ketika kita beriklan. Dan ini sangat penting. Supaya apa? Supaya produk yang kita jual itu kelihatannya benar-benar eksklusif, atau benar-benar murah, atau benar-benar sayang untuk dilewatkan. Ya, supaya ada urgensi orang, aduh, kalau nggak beli sekarang, rugi nih. Aduh, kalau kita nggak check out sekarang, nanti keburu habis nih, seperti itu. Nah, offer-offer apa sih yang paling sering digunakan oleh teman-teman ketika beriklan dan masih efektif sampai sekarang? Kebanyakan adalah, yang pertama, gratis ongkir. Ya. Nah, gratis ongkir di sini perlu dipahami ya guys, bahwa gratis ongkir itu bukan berarti kita selalu memotong dari margin supaya customer bisa dapat gratis ongkir. Karena di marketplace sekalipun, bahasa gratis ongkir itu ternyata adalah potongan ongkir. Ya, jadi ada kuotanya. Let's say di marketplace gratis ongkirnya up to 15.000. Jadi di luar 15.000 sebenarnya customer masih bayar ongkir. Jadi ada potongannya. Kecuali kalau ongkirnya itu di bawah 15.000, itu benar-benar totally free.
atau gratis ongkir. Oke? Nah, yang pertama adalah gratis ongkir. Selain harus memotong margin, teman-teman bisa memarkup dulu marginnya. Contoh HPP atau harga modal produknya di angka 40.000 dan teman-teman mau kasih ongkir free potongan 20.000 nih dan mau ngambil margin di angka 50.000. Maka teman-teman bisa naikin dulu harganya 20.000 plus marginnya tambahin 60.000. Baru setelah itu bikin promo gratis ongkir potongan 20.000. Ya, jadi jangan kita mempertipis margin kita sampai tipis banget karena ingat kita harus bayar biaya iklan. Oke? Nah, biasanya gratis ongkir ini bisa dimanfaatkan efektif dengan menggunakan iklan yang dikhususkan area Jawa aja, Pulau Jawa maksudnya, ataupun Pulau Jawa dan Bali. Oke? Karena mayoritas orang-orang di Jawa Bali yang sudah terbiasa dengan marketplace, mereka suka dengan yang namanya promo gratis ongkir. So, dengan kita bisa mengimbangi kasih gratis ongkir, mereka akan menganggap, oh sama aja ya belanja di marketplace dan juga di sini, sama-sama gratis. Oke? Berikutnya, yang efektif adalah bundling. Bundling ini apa? Bundling ini adalah kita membuat seakan-akan dalam satu paket produk, itu ada banyak produk, dan ketika orang beli, harganya lebih murah. Contoh, kalau beli satu di angka 145, ya, dan kalau dia beli 3, dia di angka 300.000. Ini bundling. HPP-nya berapa? Katakanlah HPP-nya di angka 45.000. Justru kita lebih cuan di sini. Ya, karena ini kelihatannya lebih murah kan? Oh, beli 145, beli 3, dia cuma 300.000. Kebanyakan orang akan memilih ngambil di sini. Kecuali kalau budgetnya terbatas atau memang dia belum trust dengan toko kita, dia akan ngambilnya di paket sini. Bundling. Bisa nggak bundling dijadikan satu dengan gratis ongkir? Bisa sekali. Teman-teman mau bikin paketan bundling, beli satu, dapat 3, gratis ongkir, khusus untuk Jawa Bali, bisa sekali. Bahkan itu powerful sampai saat ini. Oke teman-teman, jadi singkatnya adalah apabila teman-teman ingin bermain di CTWA, seperti yang udah kita bahas tadi, CTWA artinya kalau mau bagus, produk plus konten harus dipikirin, lalu testing dijalankan iklan untuk mencapai KPI, KPI dashboard yang bagus, dan ketika sudah terbukti dia ada closingnya banyak, KPI-nya sesuai dengan yang kita bahas tadi, maka baru teman-teman bisa scale out atau naik ke LP. Oke? Jadi jangan remehkan CTWA, karena CTWA ini budget 50.000 bisa maksimal. Nah, dari tadi gue sibuk ngomongin di papan tulis doang nih. Sekarang kita lihat. Ini adalah contoh dashboard CTWA yang bagus, yang sesuai dengan KPI, yang gue buktikan bahwa memang bisa loh kalau kita terapin dengan produk, konten, dan offer yang bagus, hasilnya akan seperti ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like. Dan kalau ada pertanyaan tentang CTWA, tulis di komen di bawah. Siapa tahu gue bisa bahas.